Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobrol Sejarah. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu konflik paling berpengaruh di abad ke-20, yaitu Perang Dingin. Tetapi tenang aja, ini bukan soal salju atau suhu dingin, melainkan ketegangan antara negara besar tanpa tembakan. Yuk langsung aja kita bahas. Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik dan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet beserta aliansinya setelah Perang Dunia Kedua hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Meskipun tidak pernah terlibat dalam pertempuran langsung, kedua negara adidaya ini terlibat dalam persaingan sengit di berbagai bidang, termasuk perlombaan senjata, propaganda, dan perang proksi. Latar belakang Perang Dingin. Setelah Perangnya Dunia II berakhir pada tahun 1945, dua negara adidaya muncul sebagai pemenang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun kemenangan itu justru membuka babak baru dalam sejarah dunia. Perang Dingin, sebuah konflik global tanpa pertempuran langsung. Amerika Serikat membawa ideologi kapitalisme dan demokrasi liberal, sementara Uni Soviet membawa komunisme dan sistem sosialis otoriter. Mereka saling curiga, saling berebut pengaruh, dan menciptakan ketegangan diplomatik, politik, ekonomi, dan militer di seluruh penjuru dunia. Tujuan utamanya bukan untuk saling menaklukkan secara fisik, melainkan menanamkan pengaruh ideologi masing-masing kepada negara lain. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, apa sih itu kapitalisme? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dan distribusi seperti pabrik, tanah, dan modal dimiliki oleh individu atau swasta, bukan oleh negara. Tujuan utama kapitalisme adalah mencari keuntungan dan pasar bebas menentukan harga serta pesaing. Ciri-ciri kapitalisme yaitu kepemilikan pribadi atas aset, persaingan bebas, minim campur tangan pemerintah, dan harga ditentukan oleh pasar. Sebagai contoh, negara seperti Amerika Serikat menjalankan ekonomi kapitalis, di mana perusahaan swasta bebas memproduksi dan menjual barang. Berikutnya ada liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang terbatas. Dalam sistem liberal, rakyat memiliki hukum untuk memilih pemimpin, menyatakan pendapat, dan menjalani kehidupan tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah. Adapun ciri-ciri liberalisme, yaitu kebebasan berpendapat dan beragama. Yang kedua, sistem demokrasi atau pemilu bebas. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, hukum berlaku adil untuk semua. Dan yang terakhir, pemerintah tidak terlalu mengatur kehidupan individu. Adapun contoh sebagai berikut. Negara-negara demokratis seperti Amerika dan sebagian negara Eropa menganut liberalisme dalam sistem pemerintahannya. Ciri khas Perang Dingin. Perang Dingin tidak seperti perang konvensional. Ciri-cirinya sangat khas, yaitu perang proksi di mana AS dan Uni Soviet terlibat tidak langsung melalui konflik di negara lain, seperti di Korea, Vietnam, dan Afghanistan. Perlombaan senjata, terutama senjata nuklir yang menciptakan ancaman kehancuran massal. Perlombaan luar angkasa seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet dan pendaratan manusia di bulan oleh AS. Aliansi militer yaitu NATO atau Blok Barat dan Pakta Warsawa atau Blok Timur. Propaganda ideologi yang masif melalui media, pendidikan, dan diplomasi. Krisis diplomatik yang menegangkan seperti krisis rudal Kuba atau 1962 yang nyaris memicu perang nuklir dunia. Ciri 2. Ciri khas Perang Dingin. Perang Dingin tidak seperti perang konvensional. Ciri-cirinya sangat khas, yaitu perang proksi di mana AS dan Uni Soviet terlibat tidak langsung melalui konflik di negara lain, seperti di Korea, Vietnam, dan Afghanistan. Perlombaan senjata, terutama senjata nuklir yang menciptakan ancaman kehancuran massal. Perlombaan luar angkasa seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet dan pendaratan manusia di bulan oleh AS. Aliansi militer yaitu NATO atau Blok Barat dan Pakta Warsawa atau Blok Timur. Propaganda ideologi yang masif melalui media, pendidikan, dan diplomasi. Krisis diplomatik yang menegangkan seperti krisis rudal Kuba
yang nyaris memicu perang nuklir dunia. Dampak perang dingin bagi dunia global. Perang dingin berdampak besar terhadap tatanan global antara lain. Dampak perang dingin bagi dunia global. Perang dingin berdampak terhadap tatanan global. Dunia terbagi menjadi dua blok besar, barat dan timur. Banyak negara terpaksa memilih salah satu pihak. Terjadinya konflik berkepanjangan dan berperang. Dampak perang dingin bagi dunia global. Perang dingin berdampak besar terhadap tatanan global. Dunia terbagi menjadi dua blok, barat dan timur. Banyak negara terpaksa memilih salah satu pihak. Terjadinya konflik berkepanjangan dan peperangan di negara berkembang terutama Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Teknologi berkembang pesat terutama di bidang militer dan antariksa. Munculnya negara-negara no-blok yang berusaha netral dan tidak memihak dua kutub ideologi besar. Peningkatan pengeluaran militer dan perlombaan nuklir menciptakan ketegangan dan rasa takut di seluruh dunia. Munculnya pengaruh global Amerika Serikat dan yang menjadi kekuatan dominan. Dampak besar terhadap tatanan global. Dunia terbagi menjadi dua blok besar, barat dan timur. Banyak negara terpilih. Dampak perang dingin bagi dunia global. Perang dingin berdampak besar terhadap tatanan global. Dunia terbagi menjadi dua blok, barat dan timur. Banyak negara terpaksa memilih salah satu pihak. Terjadinya konflik berkepanjangan dan peperangan di negara berkembang terutama Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Teknologi berkembang pesat terutama di bidang militer dan antariksa. Munculnya negara-negara no-blok yang berusaha netral dan tidak memihak dua kutub ideologi besar. Peningkatan pengeluaran militer dan perlombaan nuklir menciptakan ketegangan dan rasa takut di seluruh dunia. Munculnya pengaruh global Amerika Serikat yang menjadi kekuatan dominan di sebagai sektor. Dingin berakhir pada tahun 1991 dengan runtuhnya Uni Soviet. Penyebab utama berakhirnya perang ini antara lain krisis ekonomi berkepanjangan di dalam negeri Uni Soviet, kebijakan reformasi glasnost, keterbukaan dan perestroika, restrukturisasi oleh Mikhail Gorbachev, pemberontakan internal dari negara-negara satelit di Eropa Timur, kemenangan diplomasi Barat dan tekanan global. Uni Soviet bubar dan negara-negara pecahnya menjadi negara merdeka. Amerika Serikat pun keluar sebagai satu-satunya negara superpower di dunia. Peran Indonesia dalam Perang Dingin. Sebagai negara baru yang merdeka tahun 1945, Indonesia menjadi sasaran perebutan pengaruh dari kedua blok. Namun, Indonesia memilih untuk tidak memihak. Inilah yang melahirkan gerakan non-blok atau GNB yang diprakasai bersama India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Indonesia melalui Presiden Soekarno aktif menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan negara dunia ketiga agar tidak menjadi alat politik blok timur dan blok barat. Contoh peran penting Indonesia. Konservasi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung yang menjadi cikal bakal GNB. Yang kedua, konservasi tingkat tinggi non-blok pertama pada 1961 di Beograd, di mana Indonesia menjadi pendukung utama, menjadi simbol perlawanan terhadap implementasi dan kolonialisme modern yang dibawa oleh kedua blok. Perang dingin juga membawa dampak langsung ke dalam negeri Indonesia, antara lain satu, keterlibatan dalam pertarungan ideologi, terutama antara militer nasionalis dan Partai Komunis Indonesia. Dua, peristiwa G30S tahun 1965 yang menjadi titik balik politik dalam negeri, di mana Soeharto naik ke tempuk kekuasaan dan hubungan dengan blok barat semakin menguat. Tiga, pemutusan hubungan diplomatik dengan RRC dan pembersihan ideologi komunis secara besar-besaran. 4. Militerisasi dan peningkatan peran ABRI dalam kehidupan politik dan ekonomi. 5. Penurunan kebebasan sipil karena kecurigaan terhadap komunisme meluas selama rezim Orde Baru.
Terakhir, di sisi lain, dibantu ekonomi dan militer dari Amerika Serikat dan negara barat meningkat pesat di medan perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tetapi dampaknya terasa hingga ke pelosok dunia, termasuk Indonesia. Dari konflik ideologi hingga dampak politik di dalam negeri, Perang Dingin membentuk arah sejarah dunia modern. Kini, saat kita hidup dunia multipolar yang baru,